Jangankan diterima 2 kali, diterima PNS sekali dari 10 kali mendaftar di swasta, daftar tes PNS 3 kali, terima sekali pun udah kelihatan berhasil. Jadi jangan melihat orang hanya pada yang kelihatan. Cobalah tanyakan perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast seputar apa? Podcast seru seputar serba-serbi kepegawaian. Hari ini saya sangat excited karena saya kedatangan tamu yang sangat spesial, tentu saja Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Arifah. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebetulnya saya deg-degan nih Pak untuk mewawancarai seorang kepala BKN. Saya udah latihan berkali-kali gitu ya. Tapi saya usahakan maksimal hari ini kita ngobrol-ngobrol banyak hari ini apa tentang Bapak, tentang karir Bapak, dan tentang mungkin pesan dan kesan mungkin ya Pak ya. Baik, sekarang saat ini telah menduduki sebagai kepala BKN dan saya juga baca-baca, saya baca profilnya Bapak ini di Wikipedia. Saya juga nonton beberapa podcastnya Bapak bahwa Bapak pernah dapat gelar profesor di usia 35 tahun. Yang saya tangkap bahwa Bapak sangat peduli sekali dengan pendidikan tentu saja, dan beberapa pesan Bapak juga selalu tentang pengembangan. Bapak sendiri gimana sih Pak perjalanan karirnya sampai menjadi seorang kepala BKN sampai saat ini, dan juga sempat menjadi PJ gubernur di 2 wilayah kantor jabatan BKN ya Pak? Gimana perjalanan Bapak? Jadi gini Arifah, dalam hidup itu yang saya rasakan tidak semua yang kita inginkan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan pertama saya sejak lulus S1 dulu. Saya lulus S1 tahun 92 dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret di Solo. Saya waktu itu mahasiswa teladan. Ikut upacara di Istana Negara. Kemudian saya alumni pertama sejak berdiri Fakultas Hukum, itu yang cum laude pertama kali saya. Saya ingin jadi dosen di Fakultas Hukum UNS. Saya ngelamar di sana. Apa yang terjadi? Dipanggil pun tidak. Jadi itulah kegagalan ketika saya melamar pekerjaan, saya ingin jadi dosen, itu tidak diterima. Betapa kecewanya saya ketika sebagai alumni terbaik, saya dapat penghargaan lulus sebagai alumni terbaik, mahasiswa teladan, dan lulus cum laude pertama, tapi jadi dosen gagal. Ditolak ya Pak ya? Ditolak. Bukan ditolak, ngelamar dipanggil pun tidak. Ya. Tapi yang lulus dengan kualitas di bawah saya, itu beberapa diterima. Sakit enggak gitu kan? Sakit banget gitu rasanya. Nah, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih bagus. Andai saya jadi dosen di UNS, pada waktu itu pasti nggak jadi kepala BKN. Iya. Pasti nggak jadi PJ gubernur. Bayangkan jadi PJ gubernur 3 kali. Tidak semua orang bisa merasakan itu. Jadi bagi para ASN muda, ya teman-teman semua, seringkali Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dari itu. Yang berikutnya apa? Saya ingin ketika masuk di Kemdagri, saya tes tahun sekitar 98 itu, kemudian saya ingin ditempatkan, ya ingin sesuai dengan rumah tinggal saya di Jogja. Di Jogja. Tapi ternyata tidak begitu. Saya ditempatkan di Jakarta. Jadi pisah dengan orang tua. Sejak CPNS sampai sekarang itu kerja pisah dengan orang tua. Kemudian saya waktu itu sudah menikah, kan inginnya kumpul dengan istri, dengan anak gitu. Ternyata enggak. Istri saya di Surabaya, saya kerjanya di Jakarta. Jadi pisah dengan istri itu selama 7 tahun. LDR ya Pak ya? LDR. Long distance relationship. Jadi ketika banyak kawan-kawan muda bertanya, Pak Zudan enak bisa bekerja di Jakarta, kumpul dengan istri, dengan anak. Saya bilang, enggak begitu dek. Saya dulu 7 tahun pisah dengan istri ketika jadi CPNS. Karena orang tuh lihatnya yang dari luar aja ya Pak. Kelihatannya yang bagus-bagus saja. Kita ini yang kita ceritakan hanya yang bahagianya. Susahnya nggak kita ceritakan. Jadi seolah-olah selalu lihat, wah ini semuanya seperti yang diinginkan. Padahal enggak. Tuhan punya rencana itu. Gimana caranya saya dan istri bisa menjadi satu? Istri saya keluar dari bekerjanya. Mengundurkan diri dari swasta, pindah ke Jakarta. Ya,
ngelamar pekerjaan PNS. Alhamdulillah diterima di tahun 2004 atau 2005. Jadi istri saya jadi PNS sudah lebih hampir 35 tahun karena ngalah keluar dulu dari swasta. Nah, artinya begini, tidak semua yang kita inginkan Tuhan itu kabulkan, tapi Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi situ, karena banyak sekali kawan-kawan ASN muda itu yang galau ketika jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari anak, dari istri. Saya sudah ngalami semua itu. Apalagi sekarang ada perjanjian kalau lamar CPNS tuh ada perjanjian nggak boleh pindah, Pak. Dari dulu, ya? dari dulu, Pak. Iya. Dari dulu itu ada pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun. Iya. Itu. Saya memenuhi komitmen itu. Saya udah tanda tangan itu. Saya penuhi komitmen sebagaimana yang saya tanda tangani. Saya ditempatkan di Jakarta, ya saya terima. Itu. Berarti Bapak benar-benar mulai, dan semua orang dari cerita Bapak bahwa gagal itu sesuatu yang mungkin akan kita hadapi dan mungkin pasti dalam perjalanan hidup. Jadi semua kita itu pernah gagal. Hanya dia cerita kegagalannya atau tidak. Banyak dari kita yang saat masuk pegawai lebih banyak gagalnya daripada diterimanya. Mungkin melamar 10 kali, diterimanya 2 kali. 80% gagal. Tapi tampak berhasil karena pernah diterima 2 kali. Jangankan diterima 2 kali, diterima PNS sekali dari 10 kali mendaftar di swasta, daftar tes PNS 3 kali, terima sekali pun udah kelihatan berhasil. Jadi jangan melihat orang hanya pada yang kelihatan. Cobalah tanyakan perjuangannya. Baik Pak, tapi perjalanan Bapak kita lihatnya sukses ya Pak. Dari sini lanjut lagi, naik lagi sampai eselon 1 dan sekarang kepala BKN. Iya. Baik Pak, sebagai nahkoda baru BKN Pak, transformasi apa yang menjadi visi Bapak nih sekarang? Kalau melihat pekerjaan BKN, saya itu ingin mendorong BKN menjadi bapaknya para ASN. Gimana tuh Pak jadi bapaknya? Bapak itu orang yang bersedia menjadi pelindung, pengayom, mencukupi, membantu menyelesaikan masalah anak-anaknya. Jadi kalau ada bapak, rasanya hidup kita ini menjadi mudah. Maka ada BKN, saya ingin para ASN lebih mudah karirnya, lebih mudah sekolahnya, lebih terlindungi kesejahteraannya. Ya, sehingga kalau kita memikirkan ASN, itu paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1, karir dan kompetensinya. Yang kedua, kesejahteraannya, gaji, tunjangan kinerja. Yang ketiga, perumahannya. Yang keempat, kesehatannya. 4 hal ini yang saya ingin mendorong BKN bisa menempatkan sebagai bapak. Sehingga membantu ASN bagaimana mendapatkan perumahan. Bagaimana tunjangan kinerja bisa bagus, terbayarkan tepat waktu. Ini kan banyak daerah yang tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan tepat waktu. Gajinya tidak dibayarkan tepat waktu. Nah, BKN memonitor itu dan mendorong, memfasilitasi agar tunjangan kinerja, gaji dibayarkan tepat waktu. Kesehatan juga begitu. Nah, kita sedang mengupayakan agar BPJS kualitas pada ASN bisa lebih cepat pelayanannya. Kualitasnya meningkat. Nah, termasuk perlindungan karir bagi para ASN. Harapannya sih kolaborasi yang harmonis bisa membantu visinya Bapak ya untuk semuanya, termasuk di Kandek 4 BKN. Jadi 14 kantor regional kita akan lebih kita optimalkan. Apa yang sudah dilaksanakan, dirancang oleh para kepala BKN terdahulu ya. Saya kenal dari Pak Edi Topo, Pak Eko, Pak Bima, Pak Haryomo, itu sudah bagus sekali. Nah, saya bersyukur masuk ke organisasi yang siap untuk berkembang, untuk maju. Nah, ini ibarat pisau, tinggal kita gosok sedikit udah tajam sekali. Maka yang perlu dilakukan adalah strategi branding dan marketing yang lebih optimal lagi. Iya, bicara soal berkembang, kami juga tentu saja khususnya di Kandek 4 BKN Pak, mau mengikuti jalur Bapak yang terus berkembang, mau maju. Namun mungkin seringkali wadahnya yang harus terus dicari Pak. Tapi bagaimana Pak menurut Bapak tuh gimana agar ASN di Kandek 4 BKN khususnya ataupun seluruh wilayah Kandek 4 BKN ASN itu juga mampu untuk terus belajar, mau mengembangkan kompetensinya, dan agar kita mungkin sebenarnya bekerja tapi nggak kelihatan, agar semuanya itu sama Pak. Mau maju, organisasi maju, individunya juga maju Pak. Ya, pertama kita harus bangun personal branding dulu. Personal branding bisa diawali dengan kita merubah mindset bahwa yang namanya karya lebih penting daripada gaya. Ya, karya
lebih penting daripada gaya. Kemudian prestasi lebih utama daripada gengsi. Coba rubah mindset itu. Jadi nggak usah takut untuk kita di awal itu prihatin naik sepeda motor, tapi kita ngambil S2. Ya, kita naik sepeda motor tapi ambil S3. Kalau bisa dapat beasiswa, alhamdulillah. Kalau enggak, bayar sendiri. Saya, pengalaman saya pribadi, saya dulu tuh pengennya cuma sekolah, nggak pengen bekerja. Maka saya lulus S1, langsung cari beasiswa untuk S2. Lulus S2, saya cari beasiswa untuk dapat S3. Saya S1, S2, S3, saya beasiswa semua. Jadi enggak, karena orang tua saya dari keluarga sederhana, bapak saya guru SMP, ibu saya penjual jamu. Jadi saya keluarga, saudara kandung saya 9, bayangkan. Nah, maka saya harus survive dan harus berupaya keras agar bisa sekolah. Maka S1 cari beasiswa, dapat. S2 cari beasiswa, dapat. S3 cari beasiswa, juga dapat. Dan kalau nanti teman-teman main ke rumah saya, rumah yang saya tinggali ini sekarang, itu adalah hasil dari sekolah saya program doktor. Jadi sebelum lulus kuliah, sisa beasiswa saya dari Bank Dunia, itu saya belikan rumah. Itulah modal saya yang saya tempati saat ini. Di mana tuh Pak? Kita boleh jalan ke sana Pak? Ya silakan, ayo main ke rumah gitu. Itulah hasil dari sekolah. Nah maka bangun personal branding. Sekolah itu pintu pertama kita untuk naik kelas. Yang kedua, ikuti pelatihan-pelatihan. Nah banyak saya ketemu dengan ASN muda yang nggak sabar. Dia mengatakan begini, Pak ini nggak langsung terkait dengan pekerjaan saya. Nggak ada manfaatnya Pak, saya ambil S2 ini. Saya ambil pelatihan ini nggak ada manfaatnya. Enggak. Ingat hukum kekekalan energi. Semua yang kita serap itu nggak akan hilang. Hanya berubah bentuk. Maka ilmu apapun pasti akan bermanfaat. Saya ini ketika jadi kepala BKN sekarang, ternyata bisa memanfaatkan hasil belajar saya, logiknya, itu beberapa tahun yang lalu ketika kursus di Belanda, di Amerika, di Jerman, di India, di Singapura, di Malaysia, itu sekarang muncul lagi. Kita melakukan yang namanya relearn, mempelajari kembali. Jadi artinya ketika ada kesempatan, diambil aja. Ambil aja. Ada beasiswa S2, ambil. Ada beasiswa S3, ambil. Nanti ilmu kita akan bermanfaat. Pada masanya akan bermanfaat. Amin ya Pak ya. Amin. Oke, baik. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak di sesi ini. Terima kasih atas sharingnya Pak. Terakhir Pak, sekarang tuh kita sudah melakukan perekrutan CASN dan lain-lain Pak. Dan tentunya ini adalah yang diterima adalah ASN muda Pak. Apa sih harapan Bapak untuk ASN khususnya ASN muda Pak? Ya, pertama jadi ASN muda jangan berharap untuk kaya. Bisa jadi gaji yang kamu terima nanti itu lebih sedikit dari uang sakumu. Ya, jadi tolong siapapun yang mau masuk ASN pelajari dulu gajinya berapa sehingga nanti tidak kecewa. Untungnya sekarang udah bisa dilacak ya Pak ya. Ya gajinya kelihatan kok. Ya, pelajari gajimu berapa sehingga nanti nggak kecewa. Yang kedua, harus sabar. Tidak ada tanaman yang ditanam langsung berbuah, nggak ada. Nggak ada juara dunia itu tidak melalui latihan yang keras. Nggak ada pemain bulu tangkis dunia langsung latihan dari kuliah langsung juara dunia, nggak ada. Dia dari umur 4 tahun latihan. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah buat karya terus-menerus, bangun personal branding, sehingga ketika semua orang membutuhkan, Anda bisa menunjukkan karya, saya ini mampu, ini karya-karya saya. Jadi lebih baik berkarya daripada berkeluh kesah. Lebih baik berprestasi daripada selalu menggibah kemana-mana. Bikin aja prestasi. Dan yang penting, kalau ASN muda ada masalah, jangan berkumpul sesama yang punya masalah. Nanti nggak akan selesai masalah itu. Pengalaman kita di kantin, ketemu ASN muda kerja 6 tahun, ditanya, sudah berapa tahun? 6 tahun. Udah fungsional? Belum. Sudah struktural? Belum. Ketemu lagi tamannya, udah berapa tahun? 7 tahun. Udah struktural? Kasubag? Belum. Kabag? Apalagi? Sudah fungsional? Belum. Ternyata gue nggak sendirian, ada temennya, dia lebih parah. Ini orang bermasalah ketemu orang bermasalah. Harusnya enggak ya Pak ya? Harus cari teman-teman yang berprestasi.
Jadi orang bermasalah jangan kumpul orang bermasalah. ASN sedang ada masalah, carilah mentor-mentor terbaik di situ. Kumpul orang yang menebar aura optimis, yang menebar aura positif. Cari anak-anak yang rajin, yang mau bekerja, yang berwawasan ingin maju. Sekali lagi, ASN muda harus sabar. Semua ada tahapannya. Bayi, kalau lahir di umur 3 bulan, pasti dia nggak akan bisa survive. Bayi juga bagusnya 9 bulan. Semua ada waktunya masing-masing. Perlu proses, perlu kematangan. Dan yang penting, syukuri. Di luar sana banyak sekali yang pengen jadi ASN dan itu tidak berhasil. Baik, terima kasih banyak nih Pak atas insightful sekali. Mungkin meskipun singkat, bukan hanya saya belajar ya, pasti seluruh sobat ASN, BKN di seluruh yang menonton ini. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya bisa ikut jejak Bapak nih ya, karena ada namanya Arif, saya Arifah Pak. Amin, jadi, amin. Ya. Nanti terima kasih sobat BKN. Jadi untuk jadi ASN muda khususnya sabar, tunjukkan prestasi dan lebih baik tidak mengeluh tapi terus berkarya. Terima kasih telah menonton episode ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Kepala atas insightful yang luar biasa hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.